Bahkan Allah melarang membunuh semut yang tergambar dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi. Nabi tersebut kemudian memerintahkan untuk membakar sarang semut, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu padanya. Apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Muslimpedia membahas tentang kisah para nabi, kisah sahabat dan pengikut nabi, kisah sejarah Islam, dan kisah tentang Islam dan motivasi. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang 10 hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW dan para malaikat. Sejatinya, semua makhluk di muka bumi ini dibekali rasa kasih dan sayangnya kepada sesama makhluk lainnya, terutama manusia yang sudah sepatutnya menyayangi sesama makhluk lainnya, seperti hewan, sehingga banyak manusia yang memiliki hewan kesayangan. Bahkan Rasul dan malaikat pun diketahui memiliki hewan kesayangan. Hewan-hewan yang menjadi kesayangan Rasul dan malaikat tentunya memiliki keistimewaan masing-masing. Selain itu, beberapa hewan kesayangan tersebut telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masuk ke dalam surga. Sehingga sangat dianjurkan jika menjumpai hewan-hewan tersebut, hendaknya jangan sampai membunuhnya. Yang pertama, kucing. Kucing diketahui sebagai hewan kesayangan dan disukai oleh banyak manusia. Selain itu, Nabi Muhammad dan malaikat juga menyayangi kucing. Hal tersebut dikarenakan kucing memiliki keistimewaan, bahkan Nabi Muhammad SAW pun berpesan untuk selalu menyayangi kucing. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberi makanan, bahkan tidak diizinkan makan binatang kecil di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, unta. Unta merupakan salah satu hewan yang dijamin masuk surga karena ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, hewan inilah yang ditumpangi dan menemani beliau, sehingga malaikat pun menjadikan unta sebagai hewan kesayangan. Yang ketiga, burung hudhud. Burung hudhud merupakan hewan yang digambarkan selalu setia mendampingi Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung hudhud diketahui memiliki kecerdasan dalam berpikir dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melarang siapapun untuk membunuh burung hudhud. Hewan ini dijadikan sebagai salah satu hewan kesayangan oleh malaikat karena hubungannya dengan sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang keempat, semut. Meskipun semut memiliki tubuh yang kecil, tetapi hak tersebut tidak membuatnya kehilangan keistimewaan. Semut menjadi salah satu hewan kesayangan para malaikat. Bahkan Allah melarang membunuh semut yang tergambar dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi. Nabi tersebut kemudian memerintahkan untuk membakar sarang semut, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu padanya. Apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, laba-laba. Laba-laba adalah salah satu hewan yang melindungi Nabi Muhammad SAW ketika akan dibunuh oleh kaum Quraisy. Kala itu, laba-laba membuat jaring dan menutup Gua Sur sebagai tempat persembunyian Nabi Muhammad SAW. Selain sebagai hewan penyelamat Rasulullah SAW, laba-laba juga menjadi hewan kesayangan bagi para malaikat. Yang keenam, kuda. Kuda dijadikan sebagai salah satu hewan kesayangan malaikat karena kuda membantu Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam.
Hewan ini juga disarankan untuk dipelihara sebab ubun-ubunnya terdapat kebajikan hingga hari kiamat. Yang ketujuh, keledai. Keledai menjadi hewan yang disukai malaikat dan dijamin masuk surga bersama hewan lainnya. Yang kedelapan, ular. Ular memang disebut-sebut sebagai salah satu hewan yang berbahaya dan ditakuti oleh manusia. Meskipun kenyataannya berbahaya, tetapi ular menjadi salah satu hewan kesayangan malaikat. Hal tersebut dikarenakan ular merupakan hewan yang digunakan Nabi Musa alaihissalam untuk memusnahkan sihir pada zamannya. Yang kesembilan, belalang. Belalang diketahui sebagai salah satu hewan kesayangan para malaikat karena ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan tugasnya untuk melewati Sidratul Muntaha, banyak belalang berwarna keemasan bergelantungan di daun-daun pohon Sidratul Muntaha. Yang ke-10, paus. Ikan paus adalah hewan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau dilempar ke laut karena kapal yang ditumpanginya melebihi muatan. Hewan tersebut menjadi salah satu hewan kesayangan malaikat dikarenakan melalui ikan paus, Nabi Yunus alaihissalam sadar atas kelalaian yang telah diperbuatnya. Berikut nama-nama hewan peliharaan Nabi Muhammad. Belum banyak yang tahu perihal nama-nama hewan peliharaan Nabi Muhammad. Sudah menjadi rahasia umum jika masyarakat luas akan memberi nama binatang atau peliharaan kesayangan mereka. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.